kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 409. Kisah Ariel anak bos besar yang berpura-pura culun. Ketika Samsir berjalan di depan Ariel yang gugup tiba-tiba memiliki ilusi. Senyum di wajah Samsir memberi Ariel perasaan takut perasaan yang dia rasakan. Biarkan dia mengendurkan kewaspadaannya secara tidak sadar. Tetapi pada saat ini, Ariel tidak punya waktu untuk melihat pergerakan tanah. Dan dia merasa bahwa dia dipukul oleh kekuatan besar. Dan seluruh badannya kehilangan pusat gravitasinya dalam sekejap. Ariel terlempar. Itu tidak berhenti sampai menabrak dinding. Rasa sakit, ngeri, tidak percaya. Semua jenis emosi muncul di benak Ariel. Meskipun dia menduga bahwa Samsir kuat, dia tidak pernah berpikir bahwa lelaki tua ini akan begitu kuat. Tidak bisa melihat gerakannya dengan jelas berarti bahwa bahkan jika Ariel telah mengambil tindakan pencegahan, dia tidak akan bisa lolos dari tendangan ini. Lebih penting lagi, bagaimana kekuatan yang menakjubkan bisa muncul pada seorang lelaki tua. Ariel berbaring di tanah, dadanya terasa seperti api yang menyala, panas dan menyakitkan. Helen melihat pemandangan ini dengan senyum di wajahnya, dan berkata kepada Ariel, "Lupa memberitahumu. Jika kamu tidak bisa berdiri, aku tidak akan pernah membiarkan pria besar bodoh ini pergi. Jika kamu ingin menyelamatkannya, cepat bangun. Jangan berbaring di tanah seperti anjing mati." Renata menggoda di sebelahnya. "Nona, dia tidak berbeda dengan anjing mati. Bagaimana sampah seperti itu bisa berdiri setelah serangan kakek Samsur?" Apa? Suasana hati Renata hanya bisa digambarkan bahagia. Kebenciannya pada Ariel seperti membalas dendam karena membunuhnya. Semakin buruk akhir Ariel, semakin baik suasana hatinya. Sayangnya, lalat dalam salep adalah dia tahu itu Helen tidak akan membunuh Ariel. Helen pura-pura tidak berdaya, menghela nafas dan berkata, "Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kamu bisa menjadi lawanku. Perhatikan baik-baik dirimu ketika kamu buang air kecil." Dan itu adalah lelucon bahwa tumpukan lumpur bahkan ingin menjadi dinding. Kata-kata menghina ini tidak dapat melukai Ariel, tetapi dia harus berdiri. Dia telah mengambil satu gerakan. Dan ada dua gerakan tersisa untuk menyelamatkan Elias, dan dia tidak akan pernah menyerah dengan mudah. Ariel menggertakkan giginya. Tangannya gemetar di tanah, sedikit gemetar, dan akhirnya berdiri. Elias menatap Ariel dengan mata merah. Dia tahu, jika bukan karena dia, Ariel tidak akan pernah dipermalukan, apalagi dipukuli. Dari kecil hingga dewasa, Elias tidak pernah diperlakukan dengan tulus. Tetapi sekarang, dia tahu bahwa pria bernama Ariel ini layak untuk hidupnya. Karena pada saat ini, dia menggunakan hidupnya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. "Saudara Ariel, ayo pergi. Jangan lakukan ini lagi," kata Elias. Ariel berdiri, menyeringai, dan berkata kepada Elias, "Menurutmu apakah buruh dan manajemen akan pergi? Jangan bicara omong kosong dengan buruh dan manajemen. Tutup mulut dan lihat penampilanku." Setelah berbicara, Ariel mengangkat tangannya dengan susah payah dan melihat Samsir mengacungkan jarinya dan berkata, "Ayo, aku siap." Jurus pertama Samsir tidak memiliki kekuatan yang cukup, sehingga Ariel mampu berdiri, tidak membuatnya tertekan. Tapi semangat tak kenal takut Ariel masih mengejutkannya. Dia membunuh banyak orang, dan sebelum mereka mati, mereka semua bersujud dan memohon belas kasihan. Tapi di Ariel, dia tidak bisa melihat kompromi pengecut ini. Meskipun dia tahu bahwa dia tidak akan mati, dia tahu berapa banyak rasa sakit yang akan dia tanggung. "Ariel, jika kamu bisa meninggalkan hotel dengan berdiri hari ini, aku akan menulis kata terbaik." Samsir mencibir. Begitu kata-kata itu jatuh, Ariel merasa bahwa sosok Samsir menjadi sedikit buram. Dan dia tidak tahu apakah itu karena gerakan Samsir yang terlalu cepat atau karena hubungannya sendiri. Saat berikutnya, kekuatan yang lebih kuat meledak di dada Ariel. Kali ini, tubuhnya terlempar terbalik lebih cepat.
Setelah menabrak dinding, seluruh dinding tampak bergetar, disertai dengan ledakan keras. Ketika Ariel jatuh ke tanah, dia tidak bisa bergerak. Helen melirik Samsir dengan cemas, takut Ariel akan mati. Bagaimanapun, ayahnya telah mengatakan sebelumnya bahwa dia tidak bisa membunuh Ariel. Meskipun sikap Helen di luar sangat arogan, dia sangat arogan terhadap masalah ini. Dia masih sangat khawatir. Samsir menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Helen, "Nona, yakinlah, di bawah kendali saya. Saya tidak ingin dia mati sebelum dia bisa mati." Setelah mendengar kata-kata Samsir, Helen merasa lega. Menginjak sepatu hak tinggi, dia berjalan di depan Ariel dan berkata dengan ekspresi mengejek, "Ariel, jika kamu tidak bisa bangun, aku akan membiarkan Samsir membunuh orang bodoh ini sekarang." Tidak berdiri. Saya hanya merasa sejuk berbaring di tanah. Ariel berkata dengan suara lemah. Pada saat ini, hanya ada satu pikiran di benaknya, yaitu berdiri dan menanggung terakhir kali di tanah. Bawa Elias hidup-hidup dan pergi dari sini. Memiliki mulut yang keras. Kamu adalah orang yang tidak memiliki kemampuan sama sekali. Tetapi temperamenmu cukup keras kepala. Apakah ini hanya miskin dan lemah? Kata Helen sambil tersenyum. Saya tidak berharap lantai hotel ini begitu nyaman untuk tempat tidur. Setelah kamu keluar dari Bandung, saya juga akan menyewa hotel ini dan menikmatinya, kata Ariel. Helen mendengus dingin dan berkata, Bandung akan segera menjadi wilayah saya. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk membiarkan saya keluar dari Bandung? Lihatlah kesedihanmu yang berduka. Di mana kamu mendapatkan kepercayaan diri Anda? Ariel tertawa. Dan senyumnya sangat ganas. Rasa sakit di tubuhnya tidak memungkinkan dia untuk membuat ekspresi santai. Bahkan hanya dengan senyuman sepertinya menyebabkan rasa sakit di dadanya meningkat. Helen, tidakkah kamu mengandalkan sumber keuangan keluarga Wibowo di Amerika? Selain ini, apalagi yang kamu miliki? Kamu berani menggunakan kekuatanmu sendiri. Mau ikutan? Ariel berkata. Helen menginjak kepala Ariel dan berkata, langkahmu tidak berguna bagiku. Kamu tidak punya modal sebesar itu. Apakah kamu ingin aku bermain terang-terangan denganmu? Orang lemah sepertimu. Apakah menurutmu orang lain bisa mengalahkanku sepanjang hari karena di belakang saya lebih kuat? Helen mengerahkan kekuatan pada kakinya, menginjaknya dengan berat, dan melanjutkan, sudah ku bilang, seseorang di belakangku sangat kuat sehingga bisa membanjirimu. Kamu sangat sia-sia sehingga kamu bisa bernapas. Itu juga karena belas kasihan saya sehingga saya tidak ingin kamu mati. Dan kamu bahkan tidak akan bertahan pada detik berikutnya. Ariel menghela nafas dalam hatinya. Dia berpikir bahwa kata-kata ini akan merangsang Helen. Tetapi sekarang tampaknya itu tidak akan berhasil. Dia tahu kelebihannya dengan sangat baik. Sama sekali tidak mungkin baginya untuk melepaskannya. Lantainya keren. Aku akan bangun. Kata Ariel, wajah Helen membeku. Bisakah orang ini benar-benar bangun? Oke, aku akan lepaskan kakiku. Dan kembali ke sofa. Helen berkata dengan ringan, ada satu pukulan terakhir. Kata ini jelas merupakan pengingat bagi Samsir. Dia tidak boleh membiarkan Ariel berdiri lagi. Kalau tidak dia akan kalah hari ini. Yang merupakan hasil yang tidak dapat diterima. Ariel berdiri dengan sempoyongan. Napas berdarah langsung keluar dari tenggorokannya, dan ditekan olehnya. Hanya sedikit darah yang keluar dari sudut mulutnya. Samsir, seharusnya tidak sulit untuk menulis kata-kata secara terbalik. Ariel berkata kepada Samsir, ini adalah kesalahan terbesar dalam hidupmu untuk memprovokasiku dengan sesuatu yang kamu tidak tahu apakah kamu hidup atau mati. Samsir berkata dengan wajah dingin, biarkan aku melihat betapa salahnya aku, kata Ariel. Samsir tidak mempersempit jarak antara dirinya dan Ariel. Jelas dia masih membutuhkan ruang untuk berlari untuk pukulan terakhir. Pusat gravitasi seluruh tubuh Samsir ditekan. Dan tubuhnya seperti cita menunggu kesempatan. Pada saat kaki mengerahkan kekuatan, lantai di bawah mereka membuat suara renyah. Dan lantai langsung meledak. Elias melihat pemandangan ini dengan ngeri. Meskipun dia bisa melakukan ini, itu sama sekali bukan hal yang tidak disengaja seperti Samsir. Tetapi dia ingin mengeluarkan banyak energi di bawah kakinya dengan sengaja. Elias hanya memiliki satu pikiran sekarang. Jika langkah ini berlanjut,
kemungkinan besar Ariel akan mati. Karena lelaki tua ini berada di langkah ketiga, sepertinya dia tidak berniat menunjukkan belas kasihan. Saudara Ariel, cepatlah pergi. Elias berteriak pada Ariel dengan panik. Ariel tanpa sadar menyuruhnya untuk menghindar dengan cepat. Tetapi bahkan jika dia ingin menghindar, dia tidak bisa melakukannya. Fakta bahwa dia mampu berdiri saat ini juga didukung oleh tekad yang kuat. Faktanya, tubuhnya sudah hancur. Sembunyikan apa? Elias, jangan lupa harga yang aku bayar untuk menyelamatkanmu di masa depan. Jangan mengecewakanku. Ariel berteriak, bersambung.